Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan berdiskusi atau membaca materi keempat, yaitu modul keempat tentang interfilan routing. Yang pertama akan dibacakan oleh Eja Prasetyo. Pada Eja, saya persilahkan. Baik, minuten saudara Ferry. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 4.02 yaitu What will I learn to do in this module? Yaitu apa yang akan kita pelajari dalam modul ini. Pada modul ini terdapat modul tipe interfilan routing. Dan tujuan modul memecahkan masalah perutuan antar LAN pada perangkat layer 3. Yang pertama di sini ada topik tipe interfilan routing operation. Dengan topik tujuan menjelaskan pilihan untuk mengonfigurasi perutuan antar VLAN. Pada topik tipe kedua yaitu router on stick interfilan routing. Dengan topik objektif konfigur router on stick interfilan routing. Pada topik tipe 3 yaitu interfilan routing using layer 3 switch. Dengan topik objektif konfigur interfilan routing using layer 3 switching. Topik tipe yang keempat yaitu troubleshoot interfilan routing. Dengan topik objektif troubleshoot common interfilan configuration issues. Lalu selanjutnya pada poin pada poin 4.1.1 di sini what is interfilan routing? Intinya apa itu interfilan routing? VLANs are used to segment switch layer 2 network for a variety of reasons. Regardless of the reason, host on one VLAN cannot communicate with host in another VLAN unless there is a router or a layer 3 switch to provide routing service. VLAN digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan layer 2 yang terhubung karena berbagai alasan. Apapun alasannya, host dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host di VLAN lain kecuali pada router atau switch layer 3 yang menyediakan layanan service atau layanan routing. Interfilan routing is the process of forwarding network traffic from one VLAN to another VLAN. There are three interfilan routing methods. Ada 3 opsi perutuan dalam antar VLAN. Yang pertama, legacy interfilan routing. Ini adalah solusi lama, tidak dapat diskalakan dengan baik. Yang kedua ada router on stick. Ini adalah solusi yang dapat diterima untuk jaringan berukuran kecil hingga menengah. Lalu yang ketiga, layer 3 switch using switch virtual interface atau SVIS. Ini adalah solusi yang paling scalable untuk organisasi menengah hingga besar. Lalu selanjutnya pada poin 4.1.2 di sini ada legacy interfilan routing. The first interfilan routing solution relied on using a router with multiple element interface. This router interface was connected to a switch port in different VLANs.
The router interface serves as the default gateways to the local host on the VLAN subnet. For example, refer to the topology where L1 has to interface connected to switch 1. Solusi perubahan antar VLAN pertama mengandalkan penggunaan router dengan beberapa antarmuka Ethernet. Setiap antarmuka router dihubungkan ke port switch di VLAN yang berbeda. Antarmuka router berfungsi sebagai gateway default ke host lokal pada subnet VLAN. Misalnya, lihat topologi di mana R1 memiliki dua antarmuka yang terhubung ke subware switch. Perhatikan pada contoh tabel alamat MAC switch 1 yang diisi sebagai berikut. Port F0/1 ditetapkan ke VLAN 10 dan dihubungkan ke antarmuka router 1 D0/0/0. Pada port FA11 ditetapkan ke VLAN 10 dan terhubung ke PC 1. Pada port FA0/12 ditetapkan ke VLAN 20 dan dihubungkan ke antarmuka R1 D0/0/1. Pada port FA0/24 ditetapkan ke VLAN 20 dan terhubung ke PC 2. When PC1 sends a packet to PC2 in another network, it forwards it to its default gateway 192.168.10.1. R1 receives the packets on its G0/0/0 interface and examines the destination address of the packet. R1 then routes the packet out its G0/0/1 interface to the F0/12 port in VLAN 20 on S1. Finally, S1 forwards the frame to PC2. Saat PC1 mengirim paket ke PC2 di jaringan lain, paket tersebut akan diteruskan ke gateway defaultnya, yaitu 192.168.10.1. R1 menerima paket tersebut pada antarmuka D0/0/0 dan memeriksa alamat tujuan paket tersebut. R1 kemudian merutekan paket tersebut melalui antarmuka D0/0/1 ke port F0/12 di VLAN 20 pada S1. Terakhir, S1 meneruskan frame tersebut ke PC2. Perutuhan antar VLAN yang lama yang menggunakan antarmuka fisik berfungsi, tetapi memiliki keterbatasan yang signifikan. Perutuhan ini tidak dapat diskalakan secara wajar karena router memiliki jumlah antarmuka fisik yang terbatas. Memerlukan satu antarmuka router fisik per VLAN akan dengan cepat menghabiskan kapasitas antarmuka fisik router. In our example, R1 required two separate Ethernet interface to route between VLAN 10 and VLAN 20. What if there were 6 or more VLANs to interconnect? A separate interface would be required for each VLAN. Obviously, this solution is not scalable. Dalam contoh kita, R1 memerlukan dua antarmuka Ethernet terpisah untuk merutekan antar VLAN 10 dan VLAN 20. Bagaimana jika ada 6 atau lebih VLAN untuk saling terhubung? Antarmuka terpisah akan diperlukan untuk setiap VLAN. Jelas solusi ini tidak dapat diskalakan. Catatan, metode perutuhan antar VLAN ini tidak lagi diterapkan dalam jaringan
yang dialihkan dan disertakan untuk tujuan penjelasan saja. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Terima kasih pada Jasa Prasetyo. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada 4, 2, 1 ini, routing on a stick scenario atau skenario perputaran stick. In the previous topic, there different ways to create interVLAN routing where listed and legacy interVLAN routing was delayed. This topic detail how to configuration routing on a stick interVLAN routing. You can see in the figure that the routing is not in the indicator of the topology, but instead offers to be on stick near to border. And to the name in the figure the router 1 GB Ethernet 0/0/1 interface is connected to the suite 1 fast internet 0/5 for the S for the suite 1 fast internet 0/1 port is connection to the suite 2 fast internet Ethernet 0/1 port. As are trunking link that are request to forward traffic within and between VLANs. Untuk topik ini sudah untuk pada topik sebelumnya itu ada 3 cara berbeda untuk membuat perputaran antar VLAN telah dicantumkan dan perputaran antar VLAN telah lama dirinci. Topik ini merincikan cara mengkonfigurasi perputaran antar VLAN routing antar VLAN router on a stick, dan kita dapat melihat pada gambar bahwa router tidak berbeda di tengah topologi, tetapi tampak berbeda di stick dekat perbatasan. Oleh karena itu dinamakan demikian. Pada gambar antarmuka router 1 GB Ethernet 0/0/1 terhubung ke port suite 1 fast internet 0/5 port suite 1 fast internet 0/1 terhubung ke suite 2, dan fast internet 0/1 ini adalah pautan trunk yang diperlukan untuk meneruskan lalu lintas di dalam dan di antar VLAN. Selanjutnya pada 4.2.4 router 1 subin drive configuration atau konfigurasi sub interface router 1. The router on a stick method request you can to create a sub interface for a VLAN to be router. A sub interface is created
using the interface ID sub interface ID global configuration mode command. The sub interface syntax is the physical interface followed by a period and sub interface number. All who not request it is customary to match the sub internet number with the VLAN number. Metode router on stick mengharuskan Anda membuat sambutan antarmuka untuk setiap VLAN yang akan dirouterkan. Sub interface dibuat menggunakan perintah mode konfigurasi global interface ID sub interface ID. Sinteks sub interface adalah interface fisik yang diikuti oleh titik dan nomor sub interface. Meskipun tidak diwajibkan, biasanya nomor sub interface dicocokkan dengan nomor VLAN. AC sub interface is then configure with the following two command. Setiap sub antarmuka kemudian dikonfigurasi dengan dua perintah berikut. Yang pertama itu ada encapsulation dot one VLAN ID. Nah, perintah ini mengkonfigurasi sub interface untuk merespon lalu lintas yang dienkapsulasi pada 802.1Q. Dari VLAN ID ditentukan opsi kata native hanya ditambah untuk menyetel VLAN native sesuatu selesai VLAN 1. Dan yang kedua ada IP address. Untuk perintahnya IP address subnet mask. This command configuration the IPv4 address of the sub interface is address typically server as the default gateway for the native VLAN. Perintah ini mengkonfigurasi IPv4 dari sub interface. Alamat ini biasanya berfungsi sebagai gateway default untuk VLAN yang teridentifikasi. When all sub interface have been created, enable the physical interface using the no shutdown interface configuration command. If the physical interface is disable, all sub interface are disabled. In the following configuration, the router 1 is /0/0/1 sub interface are configuration for VLAN 10, 20, and 99. Nah, setelah semua sub interface dibuat, aktifkan interface fisik menggunakan perintah konfigurasi no shutdown interface. Jika interface fisik dinonaktifkan, semua sub interface dinonaktifkan, maka semua sub interface akan dinonaktifkan. Untuk konfigurasinya bisa kita lihat pada gambar. Untuk
selanjutnya pada materi 4.3.3.1. Layer 3 switch inter-VLAN routing atau perutaran antar VLAN switch lapisan 3. Modern enterprise network really use router on a stick because it does not scale LC to meet man. It has very modern enterprise network really use router as stick because it does not scale easily to meet requirement. It has very like network administration user layer 3 switch to configuration inter VLAN routing. Jadi jaringan perusahaan modern jarang menggunakan router on stick karena tidak mudah dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan. Dalam jaringan yang sangat besar ini, administrasi jaringan menggunakan switch layer 3 untuk mengkonfigurasi perutaran antar VLAN. Inter-VLAN routing using the router as stick method is simple to implement for a small to medium sized organization. However, a larger interface request a faster, more scalable method to profit inter-VLAN routing. Untuk perutaran antar VLAN menggunakan metode router on a stick mudah diterapkan untuk organisasi kecil hingga menengah. Namun untuk perusahaan besar memerlukan metode yang lebih cepat dan lebih terukur untuk menyediakan perutaran antar VLAN. Jadi jaringan LAN kampus, perusahaan menggunakan switch layer 3 untuk menyediakan perutaran antar VLAN. Switch layer 3 menggunakan peralihan berbasis perangkat keras untuk mencapai kecepatan pemrosesan paket yang lebih tinggi daripada router. Nah, switch layer 3 juga umumnya diimplementasikan di lemari kabel lapisan distribusi perusahaan. Untuk kemampuan switch layer 3 itu mencakup kemampuan untuk melakukan dua hal, yaitu yang pertama itu router dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan beberapa antarmuka virtual yang dialihkan ke SPIS. Yang kedua, mengkonversi port switch layer 2 ke antarmuka layer 3, yaitu port yang dirutukan mirip dengan antarmuka fisik pada router Cisco
iOS. Untuk menyediakan perputaran antar VLAN, Swiss Layer 3 menggunakan SV, SVI. SVI dikonfigurasi menggunakan perintah VLAN ID yang sama digunakan untuk membuat SVI manajemen pada Swiss Layer 2. SVI Layer 3 harus dibuat untuk setiap VLAN yang dapat dirutekan. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada Ferry Sanjaya. Pada Ferry Sanjaya, saya silakan. Terima kasih Eduardo. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu di 4.4.6 tentang router configuration issues. Router on a stick configuration problem are usually relate to subinterface misconfiguration. For example, an incorrect IP address was configured or the wrong VLAN ID was assigned to the subinterface. For example, R1 shall be providing inter-VLAN routing for user in VLAN 10, 20, dan 99. However, user in VLAN 10 for cannot reach any other VLAN. Maksudnya adalah masalah konfigurasi router. Nah, masalah konfigurasi router on a stick biasanya terkait dengan kesalahan konfigurasi interface. Misalnya, halaman IP yang dikonfigurasi salah atau ID VLAN yang salah ditetapkan ke subinterface. Nah, misalnya R1 harus menyediakan perututan antar VLAN untuk pengguna VLAN di VLAN 10, 20, dan 99. Namun pengguna di VLAN 10 tidak dapat menjangkau VLAN lainnya. Nah, di bawah ini adalah topologi atau gambar dari perututan tersebut atau masalah konfigurasi router. Selanjutnya di bawahnya ada show IP interface brief. Nah, ini IP ini adalah subantarmuka yang telah diberi alamat IP yang benar dan beroperasi. Selanjutnya di bawahnya ada show interface atau iCloud gig 8021Q. Nah, maksudnya adalah untuk simbol pipa 1 itu the five symbol along with some select keywords is a useful method to help filter comment output. In this example, the keyword include was used to identify that only lines containing the letter gig or 8021Q will be displayed because of the way the show interface output is naturally listed. Using this filter product as condensed list of interface and their assigned VLAN. Nah, maksudnya itu simbol pipa ini beserta beberapa kata kunci select merupakan metode yang berguna untuk membantu memfilter keluaran perintah dalam contoh ini. Kata kunci include digunakan untuk mengidentifikasi bahwa hanya baris yang berisi huruf gig atau 821Q yang akan ditampilkan karena cara keluaran antarmuka show dicantumkan secara alami. Pengguna filter ini menghasilkan daftar antarmuka yang ringkas dan VLAN yang ditetapkan. Selanjutnya ada show running config interface. Nah, ini the correct this for problem configure sub interface G0/1/10 to be on the correct VLAN using the encapsulation.1Q10 subinterface configuration mode command. Maksudnya adalah untuk memperbaiki masalah konfigurasi subantarmuka G0/1/10
agar berada pada VLAN yang benar menggunakan perintah mode konfigurasi subantarmuka enkapsulasi.1q10. Selanjutnya ada Conte. Ini adalah konfigurasi yang benar. Selanjutnya ada di 4.5.3. Nah, di sini ada why did I learn in this module? Inter-VLAN routing operation. Host in on VLAN cannot communication with host in another VLAN unless there is a router or a layer 3 switch to provide routing service. Inter-VLAN routing is the process of forwarding network traffic from on VLAN to another VLAN. Three options include legacy, router on a stick, and layer 3 switch using SVLS. Legacy used a router with multi-Ethernet interface. As router interface was connected to a switch for indifferent VLANs, referring on physical routing interface for VLAN quickly exhausts the physical interface capacity of a router. The router on a stick inter-VLAN routing method only requires on physical Ethernet interface to route traffic between multiple VLAN network. Maksudnya dari apa saja yang kita pelajari di modul ini. Nah, di bawah ini ada operasi peruteran antar VLAN. Nah, host dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host dalam VLAN lain kecuali ada router atau switch. Layer 3 untuk menyediakan layanan routing. Routing antar VLAN adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lain. 3 opsi termasuk legacy, router on a stick, dan switch 3 layer 3 menggunakan SPI. Legacy menggunakan router dengan beberapa antarmuka Ethernet. Setiap antarmuka router terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda, memerlukan satu antarmuka router dan fisik VLAN dengan cepat menghabiskan kapasitas antarmuka fisik router. Nah, selanjutnya ada router on a stick VLAN routing. To configure a switch with VLAN and trunking. Complete the following step. Create and name the VLAN, create the management interface, configure access port, dan configure trunking port. The router on a stick method requires a sub interface to be created for each VLAN to be router. A subinterface is create using the interface ID, subinterface ID, global configuration mode command. Each router subinterface must be assigned an IP address on a unique subnet for routing to occur. When all subinterface have been created, the physical interface must be enabled using no shutdown interface configuration command. Nah, maksudnya ada router antar VLAN, router on a stick. Untuk mengkonfigurasi switch dengan VLAN dan trunking, selesaikan langkah-langkah berikut, yaitu buat nama VLAN, buat antarmuka manajemen, konfigurasi port dan akses, dan konfigurasi port trunking. Metode router on a stick mengharuskan subinterface dibuat untuk setiap VLAN yang akan dirutekan. Subinterface dibuat menggunakan perintah mode konfigurasi global interface atau interface ID. Nah, setiap subinterface router harus diberi alamat IP dan subnet. Selanjutnya ada inter VLAN routing using layer 3 atau
peruteran antar VLAN menggunakan switch layer 3. Nah, di sini maksudnya jaringan LAN kampus perusahaan menggunakan switch layer 3 untuk menyediakan peruteran antar VLAN. Switch layer 3 menggunakan peralihan berbasis perangkat keras untuk mencapai kecepatan pemrosesan paket yang lebih tinggi daripada router. Kemampuan switch layer 3 mencakup rutean dari VLAN ke VLAN lain menggunakan beberapa antarmuka virtual yang dialihkan atau SPI dan mengubah port switch. Layer 2 menjadi antarmuka layer 3 yaitu port yang dirutekan. Untuk menyediakan perutean antar VLAN, switch layer 3 menggunakan SPI dan dikonfigurasi menggunakan perintah antarmuka VLAN. VLAN ID yang sama digunakan untuk membuat SPI manajemen pada switch layer 2. Selanjutnya di bawahnya ada troubleshoot inter VLAN routing atau memecahkan masalah perutuan antar VLAN. Maksudnya ada sejumlah alasan mengapa konfigurasi antar VLAN mungkin ini tidak berfungsi. Semua terkait dengan masalah konektivitas seperti VLAN yang hilang, masalah port terang switch, masalah port akses switch, dan masalah konfigurasi router. VLAN dapat hilang jika tidak dibuat, tidak sengaja terhapus, dan tidak diizinkan pada tautan terang. Masalah ini untuk peruteran antar VLAN mencakup port switch yang salah dikonfigurasi. Dalam solusi antar VLAN lama, port switch yang salah dikonfigurasi dapat disebabkan saat port router penghubung tidak ditetapkan ke VLAN dengan konfigurasi port switch akses atau tidak benar. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.